الحمد لله قوي السلطان الواضح البرهان المبسط في الوجود الكرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, yang segala sesuatu jauh lebih besar hanya Allah. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, yang kuat dari segala sesuatu. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar segala sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Yang mendengar selain Allah tuli. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Yang melihat selain Allah buta. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat beliaulah, berkat perjuangan beliaulah kita bisa mendapatkan nikmat Islam, kita mendapatkan nikmat iman, yang tidak mungkin kita membalaskan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mampu membalas jasanya perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan senantiasa kita membasah lisan kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Al-Fagir menyampaikan isi khutbah Al-Fagir, izinkanlah Al-Fagir wasiat khususnya bagi diri ini yang banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi diri ini yang banyak keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi diri ini yang banyak kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tutup rapat-rapat aib ini tidak nampak oleh mata manusia. Apa wasiatnya? Wasiatnya tidak lepas dari setiap khatib menyampaikan khutbah. Jumat demi Jumat terus dikumandangkan setiap khatib. Wasiat ini tidak akan lepas dari lisan khatib menyampaikan Jumat demi Jumat. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan nikmat iman, dengan nikmat takwa inilah Allah lembutkan hati kita dengan banyak pekerjaan dunia. Di antara manusia yang di muka bumi ini
Namun Allah pilih di antara manusia banyak itu, Allah pilihkan kita dengan lembut hati kita, meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan solat fardu Jumat yang insya-Allah sebentar lagi kita laksanakan. Yang mungkin tidak tertanam nilai takwa kita kepada Allah walaupun Jumat demi Jumat kita laksanakan solat Jumat. Mungkin kita bertanya dalam diri kita bahwa bisa jadi Jumat yang kita tunaikan hanya untuk kewajiban semata, bahwa mungkin Jumat yang kita kerjakan untuk formalitas semata. Yang mereka mungkin datang solat fardu Jumat, mereka duduk mengantuk bahkan tidur lalu lantas pulang begitu saja, tidak ada nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadikan Jumat ini yang bukan Jumat formalitas, jadikan Jumat ini yang bukan Jumat kewajiban semata, yang mungkin kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah, kita diampuni semua segala kesalahan kita. Dengan pandangannya Allah, dengan pandangannya rahmat Allah, kita mendapatkan nilai takwa dengan Jumat ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita banyak mencari hal sesuatu yang mungkin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita bersedekah, bisa jadi kita menambahkan amal kita, bisa jadi kita menambahkan solat sunnah kita, yang mungkin di situ mendekatkan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat, "Wahai sahabat, maukah aku beritahu orang paling baik di antara kalian?" Sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang dimana orang ketika melihatnya kita semakin dekat dengan Allah, ketika kita memandang wajahnya semakin takut dengan Allah, semakin taat kepada Allah. Itulah orang yang paling baik di antara kita. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau melihat diri kita, maka lihatlah siapa teman duduk kita. Ingin baik diri kita, maka duduklah bersama orang yang baik di antara kita. Dan juga sebaliknya. Itu perkataan Imam Hasan Al-Basri. Yang mungkin dalam diri kita tidak mampu untuk menambah kekuatan ketakwaan kepada Allah, mengingatkan atas namanya Allah, semakin kuat beribadah kepada Allah, bisa jadi kita semakin kuat istiqamah untuk taat kepada Allah. Kita mencari teman baik yang mungkin teman itu menambahkan nasihat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Khalil bin Ahmad dalam kitab, yakni kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitabnya mengatakan, Imam Khalil bin Ahmad mengatakan ada 4 karakter seseorang yang dimana dengan 4 karakter ini kita harus memilih dan memilah yang mana teman harus kita ajak duduk, yang dimana teman harus kita ajak nasihat, yang dimana teman yang menerima nasihat kita. Apa yang pertama kata Imam Khalil bin Ahmad? Imam Khalil bin Ahmad mengatakan ar-rijalu alba'ah. Ada 4 karakter seseorang. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alim fattabi'uh. Kata Imam Khalil bin Ahmad mengatakan, seseorang yang tahu kemudian dia mengetahui dengan pengetahuannya, itulah orang alim, maka kita ikuti dia. Seseorang yang pertama ini, dia tahu kemudian dia mengetahui kalau dalam dirinya memiliki pengetahuan, maka kita dekati dia, minta ajar sama dia, ikuti dia, dan jangan lepas sama orang ini. Dia memiliki ilmu, dia memiliki orang yang selalu menasihati, dan dia tahu kalau dia ini memiliki ilmu yang banyak. Ikuti orang ini dan jangan jauhkan orang ini. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa insan fahuwa nasiyan fadzakkiruh. Kata Imam Khalil bin Ahmad mengatakan, rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Seseorang ini tahu kemudian dia tidak tahu kalau dia ini tahu. Ini adalah orang yang lupa. Dia memiliki pengetahuan, kemudian dia tak tahu dalam dirinya memiliki ilmu pengetahuan. Maka ingati orang ini.
Katakan kepada dia, engkau memiliki ilmu pengetahuan, perbanyaklah beribadah, perbanyaklah baca, perbanyaklah ilmu. Sesungguhnya sayang kalau sempat engkau dalam pikiran engkau yang cerdas, engkau lalai dengan orang ini. Maka kita ingatkan orang ini. Yang ketiga, kata Imam Khalil bin Ahmad, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahil fattabi'uh. Yang ketiga ini adalah seseorang yang tidak tahu, kemudian dia tahu kalau dia ini tidak tahu. Ini adalah orang yang bodoh. Maka kita ajari dia, i'lamu, ajari dia. Dia ini orang yang tidak pintar, kemudian dia tahu kalau dia ini tidak pintar, ada keinginannya untuk belajar, dan kita memiliki pengetahuan, maka kita ajari dia. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa ahmaq. Seseorang yang keempat ini, dia tidak tahu, kemudian dia tidak mengetahuinya kalau dia ini tidak tahu. Artinya apa? Sudah tidak tahu, tidak mau tahu dengan hal dirinya yang sudah lama tidak tahu dengan ilmu itu. Maka orang ini adalah orang yang ahmaq, orang yang dimana perkataan di atas tingkat kebodohan. Maka jauhi dia, jangan sampai dekat sama orang ini. Sudah tidak tahu, tak mau tahu dengan dirinya yang sudah tidak tahu itu, maka hindari dia, jauhkan dia. Artinya apa? Yang membuat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dimana bisa membawa kita menuju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah kunci istiqamah. Bagaimana iman kita wa yazid wa yanqus. Kata Rasulullah, kadang iman ini naik, kadang iman ini turun. Bagaimana istiqamahnya? Maka dekat dengan orang alim, maka dekat dengan orang soleh, maka dekat dengan para habaib, maka dekat dengan para kiai, maka dengan para orang asatiz, orang alim. Dan kita lihat banyak orang alim namun dia salah memberi pengetahuan. Artinya apa? Kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Allah adalah ada seseorang yang sering menasihati kita dan mensupportkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.